Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah studi kasus yang super menarik tentang pengembangan komersial. Kita akan pakai Alunara sebagai contoh utamanya. Tapi ini bukan cuma soal bangun-bangun aja loh. Ini tentang strategi, tentang timing yang pas, dan tentang gimana caranya menangkap sebuah peluang yang langka banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, apa sih sebetulnya resep rahasia buat bikin sebuah pusat komersial baru itu sukses? Apalagi kalau lokasinya di tengah kota yang udah mapan, udah padat. Ini tema utama yang bakal kita kupas tuntas, dan Alunara ini, wah ternyata punya beberapa jawaban yang cerdas banget. Oke, kita langsung masuk aja ya. Gini, untuk ngerti kenapa ini jadi peluang emas, kita harus paham dulu masalahnya apa. Kita mulai dari sebuah kawasan bernama BSD City, khususnya di bagian timur. Nah, disinilah letak dilema sebuah kota yang udah matang. Penduduknya padat, fasilitasnya super lengkap, tapi lahannya udah hampir nggak ada lagi buat dibangunin. Coba deh perhatiin lini masa ini. Jadi lebih dari 20 tahun pembangunan itu udah bikin BSD Timur jadi kawasan yang hidup banget. Nah, yang paling krusial di sini itu poin ketiga dan keempat. Ketika semua pembangunan besar-besaran pindah ke barat, area timur ini jadi kehabisan lahan. Ini yang bikin situasinya jadi unik. Permintaan untuk tempat-tempat baru terus naik, tapi suplainya, tanahnya udah stop. Makanya pas Alunara mau diluncurkan November 2025, momennya tuh pas banget. Jadi, intinya apa? Intinya ini nih, kita lagi ngeliat resep ekonomi yang klasik banget. Di satu sisi, ada komunitas yang udah mapan, daya belinya kuat, dan mereka butuh ruang-ruang baru yang segar. Tapi, di sisi lain, lahannya udah mentok, udah kayak nabrak tembok. Nah, dari tabrakan antara permintaan yang tinggi banget dan suplai yang hampir nol inilah, lahir sebuah peluang pasar yang super unik. Terus gimana dong cara ngejawab masalah lahan langka dan kebiasaan konsumen yang udah berubah ini? Nah, Alunara nggak cuma mikir, ya udah kita bangun ruko lagi aja. Nggak gitu. Mereka datang dengan sebuah konsep baru sebagai solusinya. Mereka kasih nama Society Hub. Jadi, apa sih Society Hub itu? Ini bukan mall ya, bukan juga deretan ruko biasa yang gitu-gitu aja. Bayangin aja, ini kayak sebuah ekosistem komersial, tapi konsepnya open air, ruang terbuka. Konsep ini tuh sebenarnya jawaban dari perubahan perilaku kita semua setelah pandemi kan? Kita jadi lebih suka nyari tempat yang santai, yang outdoor, buat kumpul-kumpul, bukan cuma buat belanja terus pulang. Nah, perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di kiri, itu model lama, mall yang tertutup, fokusnya cuma transaksi, jual beli, udah. Di kanan, ini model barunya Alunara. Fokusnya itu ke komunitas, gampang banget diakses kapan aja, dan yang paling penting, ngundang orang buat datang spontan, nggak perlu direncanain. Ini tuh benar-benar sebuah evolusi dalam cara kita memandang ruang komersial. Oke, kita udah ngerti nih konteks dan konsepnya. Sekarang kita bedah strateginya. Biar gampang, kita pecah jadi 3 pilar utama yang bikin ini menarik. Lokasi yang superior, desain yang berpusat pada manusia, dan yang paling bikin kaget, harga. Kalau ngomongin properti, pasti udah pada tahu kan? Lokasi, lokasi, lokasi. Dan di sini Alunara kayaknya dapat nilai A++ deh. Posisinya itu bukan cuma di jalan raya yang gede banget, tapi dia dikepung sama ribuan rumah, kantor, sekolah top, dan rumah sakit. Ini yang namanya captive market. Gampangnya, pelanggannya itu udah ada di depan mata, jadi risiko pemasarannya jauh lebih kecil, karena lalu lintas orang di situ tiap hari udah pasti terjamin. Lanjut ke pilar kedua, desain. Dan ini bukan cuma soal bagus-bagusan tampilan loh. Misalnya interiornya dibikin tanpa tiang sama sekali. Ini tuh ngebantu banget buat pemilik bisnis, jadi mereka bebas mau nata ruangannya kayak gimana aja. Tapi fitur kuncinya, yang paling jenius menurut saya adalah gak ada boom gate parkir. Gak ada palang parkir. Ini kelihatannya sepele, tapi ini keputusan strategis yang brilian. Kenapa? Karena ini ngilangin beban psikologis buat mampir. Orang bisa datang sebentar, beli kopi, terus cabut, tanpa mikir ribet. Nah, biar lebih kebayang bedanya, lihat deh perbandingan ini. Di kiri, ini penyakitnya ruko lama. Ada tiang di tengah-tengah yang ngeganggu, jendelanya kecil, jadi ruangannya kerasa sempit dan gelap. Di kanan, itu solusinya Alunara. Ruangannya los, plong, terang benderang karena fasadnya kaca semua. Dan super efisien. Mau dijadiin bisnis apa aja, masuk. Dan sekarang, pilar ketiga. Ini yang mungkin bakal bikin banyak orang kaget, harganya. Angka ini mulai dari 1,7 miliar rupiah. Sekarang, coba kita lihat, angka segitu tuh artinya apa sih kalau kita bandingin sama yang lain? Oke, grafik ini udah ngejelasin semuanya kan? Lihat deh, kompetitor lain di area dekat situ, kayak di Gading Serpong atau bahkan di pusatnya BSD, itu buka harga di 3,4-3,6 miliar. Terus, Alunara datang dengan harga, ya setengahnya.
Ini bukan cuma soal harga bersaing lagi, ini tuh strategi dobrak pasar yang agresif banget. Tujuannya? Buat buka pintu ke segmen investor yang sama sekali baru. Oke, harganya menarik. Terus unitnya kayak gimana aja? Nah, ini enaknya mereka punya pilihan buat macam-macam kebutuhan dan ambisi bisnis yang beda-beda. Coba kita lihat tabelnya. Ada tipe compact. Ini ukurannya pas dan punya backyard atau halaman belakang, cocok banget buat coffee shop kekinian atau kantor startup. Terus ada tipe standar. Interiornya lebih lega, pas buat klinik atau toko retail. Nah, yang paling besar itu tipe premium, 3 lantai, dan posisinya hadap jalan raya utama. Ini udah jelas targetnya buat merek-merek besar, kayak bank atau restoran flagship. Jadi, mau bisnis skala kecil atau besar, ada pilihannya. Oke, kita udah bedah semuanya nih, dari lokasi, desain, harga, sampai pilihan unitnya. Sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Yuk kita tarik benang merahnya, apakah ini beneran sebuah peluang yang langka? Kalau kita lihat dari sudut pandang pembeli atau investor, kira-kira begini perjalanannya. Pertama, kunci harga perdana di akhir 2025. Selama masa pembangunan, ada potensi nilainya naik. Terus, di pertengahan 2027, unitnya serah terima. Nah, disitulah Anda bisa mulai bisnis atau langsung disewain buat dapat pemasukan. Jadi, kalau kita kerucutkan lagi, nilai utama dari Alunara ini sebetulnya berdiri di atas 4 pilar yang saling mendukung. Pertama, kelangkaan lahannya. Ini nggak bisa diciptain lagi. Kedua, harganya yang sangat terjangkau. Ketiga, lokasinya yang premium dengan pasar yang udah matang. Dan keempat, konsep society hub-nya yang modern dan emang lagi dicari orang. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kekuatannya itu bukan cuma di satu faktor, tapi di kombinasinya. Punya lokasi matang itu bagus, punya konsep modern itu keren, punya harga kompetitif itu menarik, tapi punya ketiganya sekaligus dalam satu proyek, wah itu yang jarang banget terjadi. Terus pertanyaan terakhir, peluang kayak gini tuh sebetulnya buat siapa aja sih? Pertama, jelas buat investor properti komersial pemula yang cari aset di bawah 2 miliar. Kedua, buat para pemilik UKM yang udah capek bayar sewa tiap bulan dan pengen punya tempat sendiri. Dan ketiga, ya buat para pengusaha yang jeli melihat potensi besar dari komunitas yang udah ada di sekitarnya. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita lihat lebih luas lagi, di luar proyek Alunara ini sendiri, apakah model seperti ini, kombinasi lahan langka, desain pro komunitas, dan harga yang terjangkau bisa jadi cetak biru baru? Cetak biru untuk menghidupkan kembali area-area di kota lain yang sebenarnya udah matang tapi butuh sesuatu yang baru? Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita pikirin sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.